Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih kok gaji YouTube saya itu potongan pajak Amerika Serikatnya besar? Nah, di sini yang perlu kita pahami ya. Untuk potongan pajak Amerika Serikat itu kan ada dua, ada 10% dan juga ada 30%. 10% berlaku pada channel-channel yang mengisikan pajak menggunakan data NPWP. Yang 30% berlaku pada channel-channel yang mengisikan pajak tanpa NPWP. Termasuk Abah tanpa NPWP ya. Tetapi di sini kita harus tahu, potongan pajak Amerika Serikat itu kalau memang video-video kita itu yang nontonnya kebanyakan dari Amerika Serikat, jelas akan mendapatkan potongan besar karena yang dianggap potongan pajak Amerika Serikat itu penonton yang datang dari Amerika. Kalau video kita ditonton hanya dari penonton-penonton lokal, potongan tidak sebegitu besar ya. Walaupun ada potongan mungkin kecil ya. Memang semua channel itu diwajibkan untuk mengisi pajak Amerika Serikat. Karena kalau kita tidak mengisikan pajak Amerika, berarti AdSense kita itu belum diverifikasi satu lagi. Karena kita tahu verifikasi AdSense ada tiga. Verifikasi KTP identitas, nantinya memasukkan PIN AdSense, dan yang kedua verifikasi rekening. Setelah kita mengisikan rekening, nanti Google akan transfer dan kita harus mengisikan transferan dari Google. Dan yang ketiga pajak Amerika Serikat. Ketiga sudah selesai, aman akun AdSense kita ya. Kecuali kalau kedua sudah beres nih, KTP sama rekening, tapi pajak Amerika belum, itu masih belum ya, belum lulus. Karena harus satu lagi harus kita verifikasi. Ataupun terbalik nih, kita sudah mengisikan identitas, KTP, dan kita sudah mengisikan PIN. Lalu untuk di bagian rekening tidak diisikan, tapi pajak sudah diisikan. Itu pun kita bisa jadi tidak bisa gajian. Kenapa? Karena kan metode pembayarannya kemana? YouTube akan bingung, Google AdSense pun bingung. Kemana kita mau membayar? Karena semua channel itu wajib memiliki satu nomor rekening. Ya, setelah kita memasukkan nomor rekening dan rekening tersebut memang sudah diakui bahwa itu nomor rekening kita, karena kita tahu setelah kita mengisikan nomor rekening akan ada transferan dari Google, biasanya di bawah Rp1.000. Itulah yang menjelaskan bahwa betul ini nomor rekening kita yang digunakan untuk metode pembayaran YouTube sepanjang masa selagi kita masih menjadi YouTuber pemula ya, selagi kita masih menghasilkan uang dari YouTube. Jadi kembali lagi ke awal untuk masalah pajak Amerika Serikat ya, usahakan di saat kita mau mengisikan pajak Amerika Serikat, kalau memang kita tidak punya NPWP, tidak masalah, kita pun hanya menggunakan data KTP. Kalau memang punya, cukup masukkan aja nomor NPWP. Di situ kan ada tulisan TIN asing. Itu kita masukkan aja nomor NPWP tersebut, dan secara otomatis potongan yang kita dapatkan 10%. Nah, karena di sini pun Abah tidak punya ya NPWP, akhirnya Abah pun terpaksa menggunakan identitas KTP. Tetapi ya kalau menurut Abah ya potongannya juga tidak gede. Kenapa? Karena kan penontonnya juga penonton dari lokal ya. Ingat, untuk sahabat semua, ada langkah-langkah yang perlu kita pahami di saat kita sudah dimonetisasi sampai mendapatkan gaji. Setelah kita mengisikan KTP, rekening, pajak, nah dari situlah kita akan lancar mendapatkan gajian. Dan untuk masuk di bagian AdSense, perlu kita ketahui pendapatan kita di analitik itu akan masuk ya ke AdSense di setiap tanggal 10, 11, 12. Bahkan ada juga yang tanggal 9 sudah masuk ya ke AdSense, tetapi paling lambat lah tanggal 12 baru kita masuk. Itu
pendapatan kita yang masuk ke AdSense itu, misalkan ini bulan Juli nih. Nah, pendapatan yang masuk di tanggal 9 Juli ini atau di tanggal 10 Juli itu pendapatan hasil yang dari bulan Juni. Untuk Juli itu kan masih berjalan ya. Nanti bulan Juli masuknya ke bulan Agustus. Jadi selang 1 bulan. Setelah kita masuk ke AdSense, pendapatannya kalau memang sudah memenuhi target 1,3 itu di tanggal 21 itu akan ada email dari Google Payment. Kalau memang sudah muncul email, itu sudah pasti kita sudah dibayar. Kadang meskipun ada email tetapi transferan tidak masuk. Penyebabnya karena di waktu hari libur. Jadi terhalang untuk nunggu waktu jam atau hari kerja baru akan ada. Ya, itu biasanya 1 kali 24 jam, bahkan ada yang 2 kali 24 jam. Itu akan masuk ya. Untuk masalah gaji YouTube itu mungkin kita tahu semua para konten kreator yang channelnya sudah dimonetisasi pasti harapannya pingin setiap bulan itu rata-rata gajian. Tapi ya gimana lagi, kita sudah berusaha dan kita sudah berjuang membuat konten-konten yang menentukan hanya Allah. Yang jelas kita tetap berjuang, jangan sampai kita putus asa. Mau kecil mau besar kita tetap syukuri. Yang penting kita lancar, intinya mah lancar channel kita, tidak ada masalah. Pendapatan kita walaupun sedikit ya demi sedikit ya masuklah ya, tidak sampai kehilangan dolar kita. Nah, kalau dolar kita sering hilang, biasanya channel kita itu kan biasanya terdeteksi spam banyak macamnya. Spam juga mungkin terdeteksi kita saling tukar view, dan rata-rata yang sering kehilangan dolar itu biasanya yang ada di grup-grup seperti grup WA, grup Facebook, itu biasanya saling tukar view 10 banding 10 akun, ini 10 akun, tetapi akun ini akun bodong. Di saat nonton view masuk, dolar masuk, tetapi tidak lama akan hilang. Itulah yang mungkin dianggap spam. Dan kita sebagai konten kreator paling nonton 1 kali ya ke video kawan-kawan kita. Sudah nonton, kita sudah langsung dikomentari. Tidak mungkin kita ganti akun, tidak. Karena mungkin kita juga waktunya harus bisa diatur. Yang jelas sekali lagi buat yang mungkin belum paham untuk masalah pajak, intinya pajak itu memang wajib semua kita isi sebagai konten kreator supaya bisa lancar. Gak tahu cara mengisikan pajak, tanya sama yang tahu, insya Allah ya. Kalau memang kita tidak tahu, juga kita bisa melihat di tutorial YouTube, banyak yang membahas tentang cara mengisikan pajak Amerika Serikat. Di situ mudah ya, daripada kita tidak diisi nantinya kita gagal gajiannya. Semoga bermanfaat untuk sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.